warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya masih semangat untuk belajar secara daring. Pada video kali ini kita akan membahas beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang kitab Zabur dan kitab Taurat. Di video ini kita akan membahas tentang kitab Injil, Al-Quran, serta Suhuf. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu kitab Injil. Kitab Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi Bani Israel. Kitab Injil ini semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu Evangelion, yang berarti kabar gembira. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Injil. Makna dari kabar gembira ini adalah karena Nabi Isa alaihissalam menggembirakan para umatnya dengan berita akan kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang terakhir untuk seluruh alam. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan Injil kepada para pengikutnya itu hanya selama 3 tahun, sejak beliau berumur 30 tahun sampai beliau berumur 33 tahun. Isi yang terkandung dalam kitab Injil ini berbeda dengan kitab-kitab terdahulu, seperti kitab Taurat yang mengajarkan tentang tauhid atau keesaan Allah SWT, dan kitab Zabur yang mengajarkan pujian-pujian atau zikir dan doa kepada Allah SWT. Nah, kitab Injil ini mengajarkan tentang pembersihan jiwa raga dari kekotoran nafsu duniawi. Dengan kata lain, kitab ini mengajak manusia untuk hidup zuhud, yakni pola hidup yang tidak mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi saja. Ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46 tentang dalil kitab Injil ini, yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Itu tadi materi tentang kitab Injil, kitab yang diturunkan oleh Bani Israel melalui Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya kita akan membahas tentang Al-Quran. Pasti di antara kalian sudah mengetahui apa itu tentang Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan, sedangkan istilah adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah atau bernilai ibadah. Nah, Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur. Tidak semua satu kali turun sebanyak 30 juz itu, tapi berangsur-angsur, dan ada kejadian-kejadian tertentu yang membuat ayat Al-Quran itu turun. Isi pokok kandungan dari Al-Quran itu yang pertama ada tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada ibadah, yaitu semua perbuatan yang bertujuan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada janji dan ancaman, yaitu janji pahala bagi orang yang berbuat kebajikan atau kebaikan, dan ancaman bagi mereka yang berbuat kejahatan. Yang keempat, ada hukum-hukum dan peraturan yang mengatur kehidupan manusia, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, ada kisah dan riwayat
orang-orang terdahulu, baik mengenai orang yang taat maupun orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, isi pokok kandungan ini pasti kita tahu diantaranya, seperti kisah dan riwayat. Ada kisahnya Abu Lahab, paman Nabi yang menentang Nabi dalam berdakwah. Ada juga kisah-kisah Nabi lainnya seperti Nabi Yunus, Nabi Yusuf, Nabi Ismail. Ada semua di dalam Al-Quran. Kemudian kelebihan dan keistimewaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan banyak kitab-kitabnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Allah juga menurunkan suhuf. Akan tetapi dibandingkan dengan kitab dan suhuf-suhuf yang Allah turunkan, Al-Quran itu mempunyai banyak kelebihan dan keistimewaannya. Di antaranya, Al-Quran terpelihara kemurnian dan keutuhannya. Dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, isi Al-Quran itu tetap sama, tidak diubah sama sekali isinya. Kemudian, membacanya bernilai ibadah, seperti yang kita ketahui. Kalau kita membaca Al-Quran, satu huruf saja, itu sudah bernilai sebanyak 10 pahala. Yang ketiga, Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, dan Injil. Yang keempat, keindahan bahasa dan redaksinya tidak tertandingi. Dan yang terakhir itu, Al-Quran sebagai obat penawar hati. Kalau kita merasa gelisah, risau, atau sedang galau, kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai obat penawar hati. Kemudian, ada fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Nah, sebelum Al-Quran ini diturunkan kan pasti kita sudah tahu bagaimana tuh kondisi masyarakat Arab pada zaman dahulu yang masih jahil ya. Nah, karena mereka tuh tidak mampu memilih petunjuk dengan benar, mereka banyak menyimpang dari agama tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang benar, sebagian mereka ada yang beriman dan sebagian lagi ada yang menolaknya. Namun dengan diturunkannya Al-Quran ini tujuannya untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat di dunia maupun di akhirat. Kemudian Al-Quran itu berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia. Nah, yang terakhir tentang Al-Quran itu ada nama-nama lain dari Al-Quran. Di antaranya ada Alkitab, seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Kemudian nama lainnya ada Al-Furqan atau pembeda. Karena Al-Quran ini pembeda dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Kemudian ada Al-Huda sebagai petunjuk bagi umat manusia yang bertakwa atau seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Kemudian ada An-Nur sebagai cahaya. Al-Quran itu sebagai cahaya bagi umat manusia, apalagi saat bagi umat yang ada di Arab, masyarakat Arab yang waktu itu masih sangat jahiliyah. Saat diturunkannya Al-Quran itu merupakan cahaya bagi mereka. Dan yang terakhir itu Al-Bayyinah sebagai keterangan. Itu tadi materi tentang Al-Quran. Dari kelebihannya, keistimewaannya, nama lain Al-Quran, fungsinya diturunkannya Al-Quran, dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Selanjutnya materi tentang suhuf. Nah, suhuf ini tuh menurut bahasa berarti lembaran, sedangkan istilah adalah suhuf itu wahyu yang disampaikan kepada Rasul, akan tetapi tidak disampaikan kepada umatnya. Beda dengan kitab. Kalau kitab itu disampaikan kepada Nabi, dan Nabi pun menyampaikannya kepada umatnya. Kalau suhuf tidak, hanya untuk Rasul sendiri saja atau Nabi itu saja, tidak disampaikan untuk umatnya. Nah, ada dalam Quran surat Al-A'la ayat 18-19 yang artinya, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab yang terdahulu, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Nah, di dalam sebuah riwayat hadis,
disebutkan ada beberapa suhuf yang masing-masing diberikan kepada yang pertama, Nabi Adam yang menerima sebanyak 10 suhuf, kemudian Nabi Syed yang menerima sebanyak 50 suhuf, ada yang ketiga Nabi Idris yang menerima sebanyak 30 suhuf, dan Nabi Ibrahim yang menerima sebanyak 10 suhuf, serta Nabi Musa yang menerima kitab Taurat serta menerima suhuf juga sebanyak 10 suhuf. Dari materi ini, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah yang ingin kalian tanyakan? Kalau ada, mari kita diskusikan ke classroom kita atau bisa WA Mem secara pribadi. Mem akhiri sampai di sini materi pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.